Pemirsa, sengketa tanah yang berlokasi di Jalan Badak Agung Renon Denpasar akhirnya menemukan titik terang. Pengadilan Tinggi Denpasar telah mengeluarkan putusan inkrah yang memenangkan Nyoman Suwardana Hardika sebagai pemilik sah tanah tersebut. Namun meski telah sah secara hukum, kasus pidana terkait pengrusakan pagar tanah masih terus berlanjut. Inilah lahan yang menjadi sengketa selama bertahun-tahun, terletak di Jalan Badak Agung Renon Denpasar. Sengketa ini berakhir dengan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dari Pengadilan Tinggi Denpasar pada 22 Mei 2025 lalu. Nyoman Suwardana Hardika yang memberikan kuasa hukum kepada Idewa Gedewi Waswanida SH resmi dinyatakan sebagai pemilik sah lahan setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak kasasi yang diajukan oleh para penggugat. Putusan Mahkamah Agung bernomor 1314/PDT/2025 menyatakan secara tegas menolak permohonan kasasi dari pihak penggugat yang terdiri dari Dr. A.A. Ngurah Agung Wirabima Wikrama dan 3 rekannya, serta menghukum mereka untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000. Makanya diperlukan pengukuran. Cuma pengukurannya itu yang dari tahun 2023 sampai 2025 ini tidak pernah terlaksana. Karena apa? Ada selalu orang-orang berbadan besar dengan jumlah yang cukup banyak itu menghadang. Kita pernah di tahun 2024 Pak ya. 2024 kita turun bersama Polda Bali untuk pengukuran. Tetapi karena kita kalah jumlah, kepolisiannya kalah jumlah, makanya pengukuran jadi batal. Jadi waktu itu ada pengukuran, tapi pengukuran jadi batal. Adanya itu orang-orang berbadan besar yang jumlahnya banyak lah, yang menghalangi, tidak mengizinkan pengukuran itu terlaksana. Jadi untuk tanggapan juga gugatan Turah sendiri untuk penolakan ini seperti apa nih, sampai sejauh mana? Pak Yan. Gimana? Untuk bagaimana? Putusan inkrah. Ya, ini sertifikat. Ya. SHM 1565 yang saya beli itu sudah atas nama saya per 5 Januari 2024. Nah, sekarang dengan sudah adanya keputusan inkrah, berarti hak ini mutlak hak milik saya, dan itu pengerusakan dan pendudukan itu oleh pihak Ngurah Mayun CS ini sudah saya pendudukan tanahnya itu, dan perusakan itu kita tidak tahu itu yang rusak siapa. Sehari setelah dibangun tembok itu dirubuhkan, itu kita sudah laporkan, dan itu tentu dengan adanya keputusan ini pidananya itu akan saya lanjutkan. Sebagai warga negara yang baik, saya itu mencari keadilan dan butuh perlindungan dari pihak berwenang, dan saya berharap sekali dalam hal ini pihak berwenang, pihak kepolisian secepatnya mengusut tuntas hal laporan, menindaklanjuti hal laporan yang saya sudah laporkan. Sudah masuk laporan ini? Sudah. 2023 sudah setahun. Ya. Kemarin kan pihak penggugat menyatakan Notaris Iwan Setiawan menyebut Bapak pernah membuat akte pembatalan perjanjian 100 atau 100. Apakah itu benar, Pak? Tidak benar. Itu saya sudah laporkan langsung ke majelis. Ini hasil pengawas. Ini hasil. Tanah ini sebelumnya diperoleh melalui proses jual beli antara Nyoman Suwardana Hardika dengan 23 pengempon tanah laba yang telah memberikan kesepakatan bersama. Namun, salah satu ahli waris dari pengempon kemudian menggugat transaksi tersebut ke Pengadilan Negeri Denpasar. Setelah melalui proses panjang, gugatan tersebut ditolak dan posisi hukum tetap berpihak kepada pembeli yakni Nyoman Suwardana Hardika. Meski telah inkrah, konflik belum sepenuhnya usai. Diduga masih ada oknum yang tidak menerima hasil keputusan dan melakukan tindak pengrusakan terhadap pagar pembatas lahan tersebut. Pihak kepolisian Kota Denpasar disebut telah turun tangan menangani kasus pidana tersebut dan penyelidikan terhadap para pelaku pengrusakan masih terus berjalan. Dengan telah inkrahnya putusan hukum, diharapkan semua pihak dapat menghormati keputusan pengadilan dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
Proses hukum pidana pun diharapkan bisa berjalan tuntas dan adil. Dari Denpasar, Vira, tim BITV melaporkan. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share seluruh akun BITV. Saya Putri dan segenap tim redaksi BITV pamit undur diri dan sampai jumpa.